Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan investasi saya, dan semoga dari kisah saya ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bagaimana cara saya mengelola investasi. Nah, jadi perjalanan saya mulai ketika saya awal membangun rumah tangga, ya, saya dengan istri saya. Pada waktu itu saya dan istri sepakat ya untuk ketika mulai memiliki rumah dan sebagainya itu mengisi rumah itu dengan barang-barang yang relatif anytime seandainya kami tinggalkan kota ini, kemudian karena natur dari pekerjaan saya itu saya bisa dipindah ke kota-kota lain atau ke negara lain, sehingga saya tidak akan kepikiran ketika saya meninggalkan rumah kemudian terpaksa saya menyewakan ke orang lain atau saya izinkan orang lain untuk tinggal di tempat saya. Ketika ada barang-barang di situ, saya akan cenderung untuk ya, seandainya ada barang-barang di situ yang rusak dan sebagainya, saya harus barang-barang yang siap saya mampu menyediakan dana untuk menggantikannya. Jadi kami juga walaupun mungkin pada waktu itu kami sudah bisa menikmati yang lebih, tetapi kita mencoba untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal itu, dengan tujuan supaya kita bisa anytime kita bisa recovery if there is anything to be replaced gitu ya. Dan kemudian ya itu yang saya lakukan, dan kebetulan saya juga pada waktu itu di perusahaan di mana pada saat itu saya bekerja ya, sekitar tahun 2007-2008 gitu ya, 2005-2006 ya, seperti itu. Itu ketika saya membeli rumah, kebetulan saya ketemu dengan seseorang di perusahaan di mana saya bekerja pada waktu itu yang menginspirasi sekali buat diri saya dan istri saya, karena dia itu punya prinsip bahwa untuk membeli rumah tidak menggunakan uang kredit ya, tetapi harus uang cash. Jadi apa yang dia lakukan sangat menginspirasi. Ketika dia hanya mampu membeli tanahnya dulu, ya sudah, dia beli tanah, belum bisa bangun. Begitu ada uang untuk membangun, ya dia cicil membangun segini, nanti ada tambahan uang lagi, dia tambah lagi membangun demi, tapi dia sudah punya planning gitu ya, akan membangun rumahnya seperti ini, tapi dalam membangunnya mencicil, seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat menginspirasi saya dan istri. Dan pada waktu itu ketika saya memutuskan untuk membeli rumah, itu pun benar-benar yang sesuai dengan ada budget yang ada. Jadi kita tidak membeli yang kita tidak punya uangnya, karena kita tidak memikirkan untuk melakukan kredit. Nah, itu perjalanan awal dalam dunia investasi yang mungkin sangat awal sekali ya. Saya pertama kali saya belajar ya dari teman saya ini ya, yang bekerja di sama-sama di kantor yang sama. Nah, kemudian di tahun 2015-2016 itu saya mulai, sebenarnya jauh sebelumnya saya udah mulai dengar ya yang namanya ori-ori, orang mulai bilang ori-ori, tapi tahun 2015-2016 itulah saya mulai benar-benar mau mencoba membeli ori itu seperti apa, obligasi negara kan, uang Republik Indonesia, ori kalau nggak salah seperti itu. Dan saya mencoba, dan saya juga waktu itu mencoba deposito ya. Saya jadi mendapatkan passive income dari deposito dan obligasi itu. Wah, saya senang sekali, saya bisa dapat uang tambahan ya, boleh dibilang gitu kan. Walaupun waktu itu saya juga investasi tidak terlalu besar ya, karena saya waktu itu masih berpikir, seandainya saya masih percaya dengan uang cash pada waktu itu. Jadi saya juga kartu kredit saya juga menggunakannya, saya tidak akan beli barang ya dengan kartu kredit karena saya tidak punya uang, bukan karena, jadi saya beli barang itu dengan kartu kredit bukan karena saya tidak punya uangnya, tetapi karena saya tidak mau bawa uang cash. Jadi ketika saya bayar kartu kredit, saya bayar ya sudah sejumlah uang yang memang saya mampu bayar, cuma karena saya nggak mau bawa cash aja gitu. Nah, jadi
saya merasa bahwa cash is the king gitu. Jadi saya selalu berpikir ya cash itu yang penting cash, yang penting cash. Jadi saya ketika saya masukkan ke deposito atau obligasi, kan kalau deposito sampai jatuh tempo baru kita bisa ambil uangnya kan, baru bisa pakai kan. Sama obligasi juga sama, kita harus tunggu sampai jatuh tempo kan, kecuali kita jual di pasar sekunder. Nah itu, tapi kan saya tahu itu belakangan. Jadi di awal-awal itu saya belajar, saya nggak tahu bahwa itu sebenarnya kita bisa lepas anytime seperti itu ya. Nah lalu tahun 2016 ya, tahun 2017 itu kan akan ada yang namanya perubahan transisi manajemen di perusahaan di mana saya bekerja. Jadi akhir 2017 itu adalah akhir dari manajemen yang lama, dan awal 2018 itu mulai awal dari manajemen yang baru. Jadi ada proses peralihan di tempat saya bekerja. Maka saya pada waktu itu perusahaan yang lama ini bagus, dia memperhatikan karyawannya ya. Jadi masa depan karyawannya seperti apa, mereka karena mungkin sudah bekerja lama ya di perusahaan yang lama ini, jadi perusahaan ini sangat memperhatikan. Mereka mengundang yang namanya financial planner untuk berbicara di depan karyawan yang akan pensiun ini, karena semuanya jadi akan pensiun karena sudah berganti manajemen, dan mereka perusahaan yang lama ini akan hengkang dari Indonesia, dan mereka mengundang financial planner yang mengajarkan ke kita bagaimana caranya mengelola uang ini, uang pensiun yang kita terima itu nanti mau digimanain gitu kan. Jadi mereka juga ada sesi, selain sesi membicarakan tentang keuangan, tentang investasi, tentang asuransi dan sebagainya, mereka juga memberikan sesi khusus untuk masing-masing individu ketika kita menunjukkan portofolio kita pada saat itu seperti apa. Jadi saya menunjukkan portofolio saya ya, saya punya tabungan sekian, saya punya gaji sekian, saya punya ya saya punya rumah nilainya sekian, saya punya kendaraan nilainya sekian, misalnya seperti itu. Nah nanti dari financial planner ini dia akan bisa menghitung, mengkalkulasi Anda akan sustain sampai usia sekian, dan kalau misalnya something happen Anda masih punya backup dana sekian, misalnya seperti itu, dan kemungkinan untuk mengembangkannya seperti apa. Nah itu bagus banget, dan itu membuka mata saya benar-benar. Saya pada saat itulah saya terbuka sekali yang namanya dunia investasi, dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya untuk dieksplor. Saya mulai belajar tuh apa yang namanya P2P lending ya. Saya mulai belajar tentang saham, saya mulai belajar tentang obligasi, saya belajar tentang surat berharga. Wah, saya cobain semua itu ya. Bahkan termasuk yang saya anggap, yang saya hindari ya, seperti forex ya. Tapi saya terjun juga. Kenapa? Karena waktu itu saya sebenarnya tertarik dengan yang namanya robot trading. Dan saya pikir kalau saya pakai robot trading, saya bisa lakukan itu di saham. Ternyata di saham itu tidak bisa menggunakan robot trading. Jadi akhirnya ya saya ditawari forex. Karena di forex ada robot trading, ya sudah saya coba. Dan saya pada saat itu saya jadi belajar ya, dan sampai sekarang saya masih belajar. Dan dunia ini sangat menarik sekali, dunia investasi buat saya. Tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ya ketika saya setiap kali, teman-teman juga sama ya, kalau datang ke bank ya untuk melakukan investasi di bank, itu pasti akan disodori untuk ngisi kuesioner yang namanya risk profile. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui risk profile kita itu seperti apa. Apakah kita konservatif, apakah kita ekspansif ya, atau kontra ya, lawan dari konservatif tersebut ya, spekulatif gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman itu spekulatif, maka nanti dari pihak bank akan mengarahkan sesuai dengan risk profile-nya teman-teman. Jadi kayak saya itu konservatif ternyata gitu ya. Ya mereka menawarkan sesuatu yang konservatif juga ke saya, dan salah satunya sebenarnya obligasi ini boleh dibilang tidak terlalu konservatif sebenarnya, tapi somehow ini menjadi pilihan saya, karena menurut pendapat saya ya, kalau surat utang negara ini kan yang mengeluarkan kan negara ya, bukan bank ya. Jadi kalau bank bisa dijamin oleh LPS sejumlah maksimal 2 miliar aja kan, dengan tingkat bunga yang masih masuk secara undang-undang LPS.
Tetapi kalau surat utang negara kan tentu ini dijamin oleh negara. Jadi ya saya merasa ini jauh lebih konservatif. Dan ternyata ketika saya trading forex ya, sampai sekarang saya udah belajar cara menggunakannya dan sebagainya, cara mengatur resiko. Ternyata cara trading saya juga sama, konservatif juga. Jadi itu ya teman-teman ya, ternyata hasil tes ini benar ya. Ketika saya menjaga profil resiko saya, walaupun forex itu sebenarnya adalah memiliki instrumen yang bagus ya, karena kan mata uang itu kan terutama yang major gitu ya, itu kan di backup oleh negara ya, jauh lebih jauh lebih safe ya sebenarnya dari sisi yang membackup negara nih, mata uang. Jadi akan lebih kuat, jadi akan ya lebih kuat lah mata uang itu dibandingkan saham misalnya. Kan kalau saham kan representasi sebuah perusahaan, sementara kalau mata uang representasi dari sebuah negara, jadi ya pasti mati-matian negara itu akan membela mata uangnya. Nah, dari sisi instrumen itu bagus, tetapi yang kurang bagus forex itu adalah dari sisi infrastrukturnya, terutama dari sisi brokernya. Nah, regulasinya bagaimana? Nah, tiap-tiap negara itu memiliki regulasi yang berbeda-beda, dan sepertinya ini masih kurang bagus lah ya dari sisi regulasi dan sebagainya, menyebabkan broker untuk forex ini masih, saya sendiri merasa ragu. Kalau orang lain mungkin teman-teman tidak, tapi kalau saya sendiri masih agak ragu. Dan itulah sebabnya, maka karena profil resiko saya sangat konservatif, maka saya juga menaruh tidak terlalu besar modal saya, ekuitas saya di forex. Paling 1-2% dari seluruh aset, mungkin nggak sampai 2% ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara saya mengelola keuangan saya. Dulu saya masih bekerja ya, saya masih mengandalkan gaji, dimana oke lah, walaupun pada waktu itu mungkin saya masih fokus di cash ya. Jadi kalau saya cash is the king, maka saya kartu kredit pun saya hanya untuk sebagai pengganti uang aja. Jadi saya masih percaya sama cash, sehingga saya kalau yang namanya ori, deposito, saya juga nggak terlalu berani nih masukin uang. Dan mungkin sekarang saya berpandangan lain, karena kan kalau uang di tabungan aja ya kena inflasi, jadi mending masukin ke suatu berharga negara atau masukin ke deposito, itu lebih menghasilkan uang kan ya, instrumen apapun yang mengalahkan inflasi. Tapi saya juga nggak mau yang terlalu beresiko, karena kalau terlalu beresiko ya resiko lossnya juga makin gede. Cuannya nggak usah gede-gede, tetapi resikonya bisa diminimalisir, yang penting ada cuan gitu. Nah, jadi begitulah cara saya mengelola investasi saya, dan ternyata saya konservatif ya, walaupun saya sudah belajar sampai trading dan sebagainya, forex, saham, aneh tapi nyata. Tetapi dengan saya mempelajari pasar berjangka dan sebagainya, mekanismenya bagaimana, saya justru bisa tahu bagaimana saya yang konservatif ini tetap bisa trading di forex dengan cara yang konservatif juga gitu. Jadi teman-teman yang cenderung konservatif dan kepengen tahu nih gimana sih mengelola investasi ya, seperti sekarang ini saya mengelola investasi saya, karena saya juga mensupport diri saya, keluarga saya ini, karena saya sudah tidak bekerja 9 to 5 lagi. Saya mensupport diri saya ini dari hasil investasi. Nah, bagaimana saya mengelola investasi ini, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya-tanya, ingin berkonsultasi, saya udah cantumkan nomor WA saya, bisa di deskripsi, bisa didapatkan. Jadi silakan teman-teman nanti cari untuk bisa kontak, ngobrol, dan saya open kan hal itu. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk dibahas di video-video saya selanjutnya, bisa ditaruh di komen juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.